Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ratna Arumsari selaku Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah. Yang kami hormati Ibu Rusmi SPD selaku Waka Kesiswaan dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Syafaatun dan selaku Waka Kesiswaan dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta yang kami banggakan anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena anak-anakku, nikmat iman dan Islam itu adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar nilainya. Kenapa? Karena dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 91, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, kemudian mereka hendak menukar kekafirannya dengan emas seberat bumi seisinya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Artinya apa anak-anakku? Bahwa nikmat iman itu adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, iman yang kita miliki harus kita jaga selalu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhirat nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kelas 9A yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Harapannya nanti petugas berikutnya minimal bisa mempertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Yang kedua, anak-anakku sekalian, saya sampaikan selamat datang untuk anak-anak kelas 7, baik putra maupun putri, kelas 7A, B, C, D, dan E. Karena kalian sekarang sudah menjadi bagian dari SMP Islam Hidayatullah. Agar apa yang kalian lakukan di sini menjadi sesuatu yang memiliki nilai, maka Bu Nurul mengajak anak-anak kelas 7 terutama untuk meluruskan niat kalian. Jadikanlah aktivitas kalian belajar ini semata-mata untuk mencari ilmu dalam rangka mencari ridho Allah. Kenapa? Karena kita ingat sabda Rasulullah, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa ketika kita melaksanakan suatu perbuatan itu kita niatkan, kalau hanya semata-mata mencari ilmu, maka hanya ilmu itu yang kita peroleh, atau mungkin ada yang belajar hanya tujuannya agar nanti dapat nilai yang bagus, dapat kerja, maka ya nanti akan sebatas itu yang akan kalian peroleh. Tetapi ketika kalian belajar ini dari pagi sampai sore itu kalian niatkan karena mencari ridho Allah, harapannya nanti di yaumil qiyamah nanti kita akan memperoleh pahala dari apa yang telah kita lakukan. Sehingga aktivitas kalian dari pagi sampai sore tidak sia-sia atau hanya sebatas memperoleh angka di rapot kalian. Demikian juga untuk kelas 8 dan 9, Bu Nurul ajak untuk kita memperbaharui niat kalian. Tolong ketika belajar, niatkanlah untuk mencari ilmu dalam rangka mencari ridho Allah, sehingga apa yang kalian lakukan itu juga akan memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini karena ketika kita berada di sini itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah, maka Bu Nurul akan
mengingatkan nasihat yang telah diberikan oleh Luqmanul Hakim, salah seorang yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 18, di mana ketika Luqmanul Hakim memberikan wejangan nasihat kepada anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Di sini Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah melarang atau mewanti-wanti anak-anaknya agar jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita tahu bahwa sejak Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad, misi yang dibawa oleh para nabi, walaupun memiliki syariat yang berbeda-beda, tetapi misinya satu, yaitu bagaimana menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Ya, dengan kalimat itulah kita hidup dan dengan kalimat itulah kita akan mati. Ya, sebagaimana pesan Allah, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan kalimat itulah yang harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai kalimat itu terlepas dari hati kita. Kenapa? Karena itu adalah modal dasar yang harus kita bawa, kita jaga untuk bisa nanti menghadap kepada Allah agar kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang kedua selain larangan menyekutukan Allah adalah dia menasihatkan bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, entah itu perbuatan baik maupun buruk, maka itu semua nanti akan dinilai, dihisab di hadapan Allah ketika yaumil qiyamah. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan sekecil apapun, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena ingat pepatah ya, sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa yang kita lakukan sedikit demi sedikit itu akan menumpuk menjadi bukit. Atau sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan walaupun sedikit demi sedikit itu lama-lama juga akan menjadi bukit. Artinya di sini sekecil apapun perbuatan kita, baik buruk maupun yang baik, jangan kita remehkan. Kenapa? Karena itu semua nanti akan dihisab oleh Allah. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang ketiga adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Ingat bahwa kedua orang tua kita lah yang telah merawat kita sejak kecil sampai kita dewasa. Ibu kita yang mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Semakin besar usia kita di kandungan beliau, maka semakin berat beliau rasakan. Ya, sehingga menjadi kewajiban kita selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Jangan sampai ada di antara kita yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua itu siksanya akan disegerakan Allah di dunia. Jadi kalau kalian ingin nanti anak-anak kalian tidak durhaka kepada kalian, maka tidak ada pilihan lain kecuali kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah janganlah kita
berperilaku berbuat sombong, gitu ya. Sombong itu apa? Sombong secara pengertian adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ketika ada kebenaran dari manapun datangnya, walaupun dari teman kita atau adik kelas kita, atau apalagi dari orang yang lebih tua dari kita, maka kita tidak boleh menolak kebenaran itu. Ya. Selain itu juga jangan meremehkan orang lain. Jangan yang besar merasa dengan adik kelasnya merasa kamu tuh kelas berapa, kelas masih kecil. Nah, itu tidak boleh meremehkan orang lain. Terlebih-lebih tidak boleh menolak kebenaran dari manapun datangnya. Itulah anak-anakku yang ingin Bu Nurul sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, solehah, bisa menjadi generasi yang nanti akan memperjuangkan Islam di muka bumi ini, karena di pundak kalian nanti Islam itu akan berjaya. Harapannya seperti itu. Ketika kalian menyiapkan diri menjadi generasi yang tangguh, yang berguna untuk bangsa, negara, dan agama, di pundak kalian tertumpu tugas yang berat. Oleh karena itu tolong mulai sekarang kalian menyiapkan dengan belajar yang sungguh-sungguh, jaga keimanan kalian, jaga berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Akhirnya jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu semata-mata karena kelemahan Bu Nurul. Al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.